Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya, bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kembali lagi di saya Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke kawan-kawan semuanya, hari ini saya akan membahas Undead King. Ya, seorang undead. Ya, undead ini awalnya adalah seorang manusia, tapi ia malah di-kill sama monster dan berubah menjadi undead. Ya, seperti apa kisah dari manhwa ini? Oke lah, langsung aja kita capcus. Saat kecil, MC kita kehilangan ayah dan ibunya karena desa mereka diserang monster serigala ganas. Mereka pun bersumpah akan membalas dendam atas kematian ayah dan ibunya. Dan ketika umur 12 tahun, setiap manusia akan diberi skill oleh dewa. Dengan skill itu, manusia bisa menjadi petualang dan mengkill para monster di dunia ini. MC kita sangat ingin mendapatkan skill yang hebat dalam pertarungan karena ia juga ingin menjadi seorang petualang dan menghancurkan monster-monster di dunia ini. Akan tetapi, ketika usianya 12 tahun, dia berdoa untuk mendapatkan berkat skill dari dewa, tapi malahan diberi skill pasif yang aneh. Awalnya ia senang mendapatkan skill itu dan memberitahu kepada si pendeta, tapi setelah dilihat, skill ini tidak mungkin digunakan untuk menjadi seorang petualang. Waduh, mendengar itu, cita-citanya langsung runtuh. Ya, ia langsung ngedrop. Ini skill apa Anda? Kok nggak guna banget ya? Dan ya, 2 tahun kemudian, MC kita bekerja sebagai porter di member party petualang. Tapi ia sering mendapatkan bulian. Karena itu ya, karena ia sangat lambat, nggak guna, beban party, anjir malah dibully. Dan ya, nama MC kita adalah Chrome. Ia hidup tanpa skill bertarung, tapi ia tetap memaksa untuk masuk ke dungeon untuk bergabung bersama party pemula. Ya, tapi temennya itu ya, si Arthur, ia malah sering marah-marah. Ia kesal sekali karena Guild Petualang menyuruhnya untuk membawa Chrome sebagai porter. Ya gimana nggak kesal, si Chrome ini nggak punya skill bertarung dan skillnya ini cuman revival ya alias hidup kembali setelah modar. Waduh ini ampas banget dah skillnya. Kayak gue nih, skill gue adalah Flame Clock. Atau kayak gini nih, Herculean Strength. Skill tuh kayak gini bos, skill yang bisa mengkill para monster dengan mudah. Dan ya, aku naik level Arthur. Wah mantap. Woi tolol, cepat ambil item drop monster itu. Kita akan masuk lebih dalam. Oke siap, ambillah magic stone dari monster yang modar itu, cepetan. Kemudian Chrome melarang Arthur untuk masuk lebih dalam, itu terlalu berbahaya untuk pemula. Tapi si Arthur marah. Yah, makhluk nggak guna kayak ente, diam aja udah. Tinggal ngikut aja susah amat. Dan ternyata bener, baru masuk beberapa meter, ada gerombolan monster yang menghadang. Yah, mereka bertiga dihadang gerombolan monster. Wanjir banyak banget dah monsternya. Wadidaw, gaswat ini. Arthur panik. Ia pun menyerang dengan flame clock, tapi nggak mempan. Waduh, malah nggak mempan skillnya. Ini berbahaya. Soalnya monster-monster ini suka memangsa para petualang. Dan ya, ini levelnya terlalu tinggi. Kita nggak sanggup. Gaswat ini, gaswat, gaswat. Akan tetapi, ya Arthur malah memikirkan ide yang cemerlang. Ia ketawa licik memikirkan ide itu dan terlihat Chrome sedang kesusahan melawan monster Hydra. Ya, itu monster tanaman Hydra.
Ini monster yang terlalu kuat untuk pemula dan Nagi ini terlalu banyak. Nggak mungkin mengalahkan mereka semua ini. Harus kabur, kabur, kabur. Akan tetapi kau harus tetap di sini, Krom. Wanjir, malah didorong. Arthur, ia mendorongku. Apa yang kau lakukan, Arthur? Kenapa kau mendorongku? Arthur, tolong aku. Arthur, tolong. Kau jadi umpan saja ya. Aku mau kabur. Kau kan punya skill revival. Jadi kau akan hidup kembali setelah modar. Tenang aja bro, tenang, tenang. Waduh, Krom malah disuruh jadi umpan. Dan ya, ia langsung dikelilingi monster-monster hidup. Sedangkan Arthur dan temannya, mereka kabur meninggalkan Krom. Bangke bener. Dan ya, para monster mulai memangsa Krom. Krom dicabik-cabik. Dan Krom mulai merasakan kesakitan. Ia merasakan sakitnya dari setiap gigitan monster itu. Dan ya, ia pun modar. Karena sudah modar, skill Chrome aktif yaitu Revival. Chrome berhasil hidup kembali, tapi ada yang aneh. Kenapa tangannya tengkorak? Waduh, kenapa mukanya juga tengkorak? Wanjir, dan ternyata ia hidup kembali menjadi tengkorak. Wadidaw, ini gimana ini? Skill revivalnya menghidupkan kematiannya, tapi malah ya, ia dihidupkan kembali menjadi seorang tengkorak. Ini gimana ini? Kenapa seperti ini? Status panel pun dibuka dan benar statusnya adalah spesies Wike level 1. Waduh, kemarin kan level 9, ini malah level 1 dan jadi spesies Wike lagi. Ini spesies monster yang dibangkitkan dengan mana jahat di dalam tubuhnya. Monster mayat gentayangan yang lemah. Wanjir, ini gimana ini? Kenapa seperti ini? Bener-bener dah. Skill nggak guna, malahan dibangkitkan kembali menjadi monster. Gue pingin balas dendam sama monster-monster ini, malah dijadikan monster. Bangke, 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 bangke. Tapi ya gimana ya, ini nasibnya benar-benar apes ini. Ini seperti hukuman mati yang mana ia tidak modar-modar. Dan ya, semua ini gara-gara si Arthur. Ia benar-benar tega melakukan ini padaku. Orang itu sumber masalah, dasar kuyuk kumpret. Gara-gara ente, ini gue malah jadi tengkorak. Ya, gue nggak bisa menemuin adikku lagi ini. Ini benar-benar membuatku stres. Harus bagaimana ini? Kalau keluar ya bakal di-kill dah sama petualang. Dikira monster beneran. Ya emang monster sih, tapi aku nggak bisa seperti ini terus. Aku harus melakukan sesuatu. Ya, sekarang aku adalah White, monster lemah. Tapi status ini membuatku penasaran, apa aku bisa menjadi lebih kuat lagi? Ya, kayaknya ini patut untuk dicoba. Kemudian Krom mendengar langkah kaki, ternyata itu adalah seekor orc. Yah, orc itu sedang berjalan menyusuri dungeon. Krom pun langsung pura-pura menjadi mayat. Ya, ia pura-pura modar. Dan ternyata aman bos, aman. Ia tidak dianggap sebagai ancaman. Ia benar-benar menjadi mayat, wadidaw. Kemudian Krom mendapatkan skill dari tubuh White-nya, yaitu identity. Itu skill yang dapat melihat status musuh dan itu ada goblin. Ya, itu ada goblin level 4. Krom berusaha untuk mendekati goblin itu dan cerot. Berhasil di kill. 3 poin XP diperoleh. Wah, naik level menjadi level 3. Lumayan ini bisa mengkill dan naik level.
White memang makhluk terlemah, tapi dengan kepintaranku sebagai manusia, aku akan berjuang menjadi lebih kuat lagi. Walaupun aku seorang undead, tapi aku akan menjadi kuat dan membalas dendam. Ya, membalas dendam sama si kunyuk Arthur. Tunggu aja Arthur, gue bakal melakukan pembalasan. Oke lah, bantai-bantai monster ini, ayo dibantai. Ya, untuk menjadi kuat. Itu dia ada cacing gua, langsung di-kill. Wah, gampang ini, tapi kok malah cuma dapat 1 poin XP. Waduh, ini terlalu kecil. Kayaknya untuk naik level perlu ngekill monster yang lebih kuat ini. Dan oke lah, pura-pura modar aja. Nah, duduk di sini sambil menunggu monster lewat. Ya, sambil nunggu monster lewat, Chrome kepikiran adiknya. Adiknya ini memiliki skill yang hebat, yaitu sihir es. Ia sangat kuat, berbeda dengan dirinya. Ia sekarang sudah mandiri. Mungkin adiknya ini tidak memikirkan kakaknya lagi, soalnya kakaknya ini kan lemah banget ya, malah jadi porter. Ya, ngisin-ngisin nih. Apalagi sekarang ia menjadi undead. Waduh dah, kalau ketemu adiknya malah bakalan di-kill ini. Tapi ya dahlah, bodo amat. Sekarang, misi utama Chrome adalah menjadi kuat dan membalas dendam. Harus cari monster yang kuat untuk dijadikan poin XP. Dan itu dia ketemu, ada anjing Hellhound level 7. Oke lah, dimulai. Ya, dimulai dengan pura-pura modar. Ya, jadi mayat hidup lah, pura-pura modar. Si anjing pun melewati Chrome tanpa curiga sedikit pun. Mungkin ia mengira ini mayat petualang yang sudah modar. Dan ketika si anjing lengah, dan ya, saatnya untuk di-kill. Tapi apa bisa ya, si anjing itu kan level 7, sedangkan Chrome level 3. Waduh, levelnya cukup jauh ini. Tapi bodo amat, jangan pesimis, harus maju terus. Ini anjingnya tidak menyadari. Oke lah, saatnya untuk di-kill dari belakang. Dan wow, anjingnya malah menoleh. Waduh, pura-pura modar lagi. Ia ternyata tertarik dengan tas yang dibawa Chrome. Oke dah, pas sekali modar ke anjing liar dan cerot. Si anjing kesakitan ditusuk sama Chrome dan Chrome langsung melemparnya ke dalam jurang. Si anjingnya jatuh itu ya, tapi ia belum modar. Tusuk lagi, tusuk, 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 tusuk. Waduh, belum modar-modar ini. Ayo dah serang lagi. Wanjir, pedangnya malah digigit. Malahan tangannya Chrome malah putus. Karena sudah putus, Chrome jadi kepikiran tangannya jadi senjata aja inilah dan cerot. Waduh, tangannya Chrome menusuk dada anjing dan si anjing kesakitan kemudian modar. Wah, anjingnya level 7 dapat modar, 11 poin XP didapatkan, naik level menjadi level 5. Wah, mantap, akhirnya naik level. Wake telah mencapai batas level, syarat evolusi terpenuhi. Wah, mantap, ternyata monster bisa evolusi. Waduh, keren banget ini bos, evolusi ini evolusi. Gue bakal evolusi untuk menjadi lebih kuat ini. Tapi cari tempat dulu ya, biar aman untuk berevolusi. Ya, di sini. Ya, di sini sudah aman. Oke lah, langsung kita mulai evolusi. Dan tubuh tengkorak Chrome mulai diperbaiki. Tulang-tulangnya yang retak mulai memperbaiki diri. Dan Chrome berevolusi. Itu dia ya evolusinya. Chrome kaget sekali karena ia bukan tengkorak lagi. Selamat, Anda berevolusi menjadi Ghoul. Ghoul adalah orang mati yang berubah menjadi monster pemakan mayat. Senjata utamanya cakar dan taring yang tajam. Wah, mantap. Jadi ini rasanya menjadi monster yang berevolusi. Gile, 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 gile. Sensasinya nikmat sekali. Dan lagi luka-lukanya ini ya sudah sembuh total. Mantap. Dilihat dulu dah status panelnya. Dan ini adalah spesies Ghoul level 5.
dan ada skillnya, yaitu skill regenerasi. Wah, bener-bener mantap ini. Dapat skill regenerasi. Itu skill yang dapat menyembuhkan diri sendiri. Wah, jos banget ini dadah. Tapi seandainya kemarin pas jadi manusia, ia mendapatkan skill-skill ini, pasti hebat ya. Tapi ya gimana ya, nasib-nasib ia mendapatkan skill ini setelah menjadi undead. Ya, baru menjadi undead, baru bisa mendapatkan skill-skill hebat ini. Wadidaw. Ya, syukuri aja lah sekarang. Nikmati aja apa yang ada. Oke dah, hidup ini harus dinikmati, bos. Walaupun sebagai monster undead, tidak buruk juga ini. Harus disyukuri, dinikmati. Oke lah, mantap. Dan ya, karena sudah berevolusi, akan kumaksimalkan sampai berevolusi lagi, dan lagi untuk menjadi lebih kuat lagi. Oke lah, semangat, 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 semangat. Beberapa saat kemudian, sekarang Chrome sedang menghadapi Giant Rat. Itu monster level 5. Tikus ini lumayan susah untuk dikalahkan karena ia bisa menahan serangan pedangnya Chrome. Chrome kesusahan menyerang tikus itu, akan tetapi Chrome malah terkena serangan. Ya, ia jadi kesakitan. Sial bener, terlalu lincah ini tikusnya. Dan wush, pedangnya malah dilempar sama Chrome. Tapi si tikus berhasil menahan serangan itu. Dan ya, mulailah langsung dikerang. Ternyata serangan itu cuma mengalihkan perhatian si tikus dan Chrome menyerang dengan cakarnya. Mantap dah, modar dah itu si tikus, dicakar sama Chrome. Wah, ternyata cakarnya si Chrome ini kuat juga ya. Jos banget dah ini cakarannya si Gold. Chrome pun mendapatkan 7 poin XP dan ia naik level menjadi level 6. Chrome yang melihat status panelnya, ya ia jadi lumayan serius ini ya, karena ia melihat level yang dibutuhkan untuk evolusi selanjutnya yaitu level 20. Ya, untuk berevolusi ia harus level 20. Waduh, lumayan lama ini mah. Dan ternyata HP-nya ini berkurang ya gara-gara serangan tikus tadi. Ia pun mengaktifkan skill regenerasi. Ya, lukanya pun sembuh. Tapi kali ini ada sesuatu yang dirasakan oleh Chrome. Ya, tubuh Gold ini ternyata merasa lapar. Apalagi ia melihat tikus itu, ia jadi kepingin makan, wanjir. Sekarang perutnya malah lapar, tapi masa mau makan mayat tikus? Waduh, nggak banget dah. Tapi ya sekarang ia kan memang seorang kuliah, jadi ya memang harus butuh makan. Oke lah, bodo amat. Walaupun itu tikus, langsung aja lah disantap. Dan hap 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 hap. Dimakan dah itu si tikusnya. Dan setelah dimakan, wah, tubuh si Krom merasakan ada energi yang mengalir dalam tubuhnya. Ia serasa jadi kuat. Ya, tinggal sedikit lagi dah. Jangan dibuang, mubazir. Gasken langsung makan sampai habis. Dan oke, beberapa saat kemudian, Chrome saat ini menghadapi monster Orc level 14. Ia berhasil mengalahkan Orc itu dengan kekuatan cakarnya. Dan berkat mengalahkan Orc tersebut, Chrome sekarang naik level menjadi level 14. Wah, mantap bener. Cuman ngekill 3 Orc langsung level 14. Jos gandos. Dan lagi skill regenerasinya sekarang semakin kuat. Sekarang skill regenerasinya bisa menyembuhkan dengan cepat. Wah, ternyata jadi undead memang luar biasa. Aku harap evolusi selanjutnya akan menjadi manusia. Ya, paling tidak miriplah sama manusia. Biar bisa ketemu sama adik ceweknya si Kamela. Semenjak usia 12 tahun dan menjadi penyihir es, si Kamela sekarang menjadi sedingin es. Wadidaw, penyihir es malah sedingin es.
Ya, ia nggak pernah ngobrol sama si Krom. Walaupun si Krom itu sudah susah payah bekerja sebagai porter untuk biaya hidupnya dan biaya hidup adiknya, tapi itu tidak bisa merubah keadaannya. Ya, keadaannya yang sangat buruk, hubungannya sangat buruk dengan adiknya. Dan saat ini adiknya si Krom yaitu Kamela telah menjadi petualang rank C. Dan setelah itu Krom selalu dinasihati adiknya, ia disuruh berhenti saja menjadi petualang karena itu tidak cocok untuk Krom yang tidak punya skill, ya tidak punya skill bertarung gitu ya. Biar adiknya saja yang menjadi petualang. Tapi gimana ya? Masa seorang kakak malah menjadi pengangguran, malah jadi beban nantinya. Jadi si Krom ini tetap bekerja sebagai porter dan ya akhirnya sekarang jadi seperti ini. Waduh dah, mendingan ya jadi beban aja daripada jadi undead, wadidaw. Tapi ya dahlah, yang penting Kamela sekarang telah menjadi penyihir yang berbakat dan si kakaknya ini sekarang menjadi zombie seperti ini. Wajir, apa ini tidak apa-apa ya melihat kakaknya berubah menjadi monster? Bakalan gimana ya kalau si Kamela ini melihat kakaknya yang sekarang menjadi monster? Wanjir. Dan tiba-tiba ada suara gerakan di arah belakang Krom. Ia langsung bersembunyi dan mencari sumber suara tersebut. Ternyata itu tiga petualang. Wanjir, itu ternyata si Kamela. Waduh, baru diomongin, ternyata orangnya malah muncul. Setelah sekian lama tidak ketemu itu si Kamela, akhirnya Krom bisa melihatnya lagi. Tapi bahaya ini mah kalau ketahuan, bisa mudar, ya bisa di-kill dah sama si Kamela. Oke lah langsung kabur kabur kabur, yang penting udah melihatnya. Kemudian terlihat Kamela sedang marah-marah sama rekan-rekannya. Soalnya perbekalannya telah habis. Padahal baru setengah jalan malah sudah pada habis. Ini gimana sih temannya? Ya temen ceweknya itu juga sama. Ia malah menghabiskan potion penyembuhan. Kamela jengkel. Ini terlalu berbahaya untuk dilanjutkan. Kalau terluka sedikit akibat diserang monster, ya ini susah untuk kembali. Lagian, kenapa orang-orang bodoh seperti kalian mau memasuki dungeon sih? Ya, kalian ini masih sedikit bakatnya. Dan lagi, kenapa dari tadi seorang warrior marah selalu di belakang? Kau itu warrior. Ya, warrior itu seharusnya di depan. Kenapa kau malah selalu di belakangku? Woi, aku ini warrior, jangan meremehkanku, woi. Kalau emang warrior, maju sini di depan, pimpin kami, dasar lemah. Wanjir nih cewek, ganas bener. Krom yang melihat itu jadi bingung. Ini kenapa adiknya malah marah-marah dah, malah lebih galak dari biasanya. Wadidaw. Apalagi sekarang si Kamela ini malah ceplas-ceplos yang ngomongnya tanpa disaring. Waduh, malah melukai hati nantinya. Wanjir dah, si cewek ini malah ganas. Dan krak. Waduh, kuku Krom malah menggaruk tembok. Si cewek jadi mendeteksi monster. Kamela langsung mengaktifkan sihir esnya. Dan wush. Ice Arrow. Dan serot. Krom terkena serangan Magic es, tapi cuman tangannya aja yang kena. Dan ini buruk. Waduh dah, bakal dikeroyok tiga petualang ini. Ya, ada dua warrior dan satu magician. Duh, gaswat dah. Malah ketahuan mereka bertiga. Bakal modar ini kalau malah dilawan. Apalagi kalau dilihat levelnya itu ya. Itu cewek udah level 15, si cowok level 14. Dan si Kamela ternyata level 18. Waduh, gaswat. Kenapa Kamela sekuat itu? Sepertinya ia masihlah gadis tanpa ampun. Kemudian si warrior cowok melangkah maju dan mengaktifkan skillnya, yaitu Flame Slash. Krom menghindari serangan pedang api itu dan si cewek juga melangkah maju dan ia mengeluarkan skillnya, yaitu
Kaisen. Wanjir, itu skill yang bergerak cepat. Untung serangannya ditangkis pakai tangannya Krom. Duh, gaswat dah. Pedang api itu merepotkan. Serangan cepat si cewek juga sangat-sangat merepotkan ini. Nggak bisa kabur ini mah. Malahan udah terkepung. Duh, harus gimana ini? Mikir, 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 mikir. Kemudian si cowok pedang mau menyerang lagi. Tapi sebelum menyerang, Krom melempar batu ke arahnya dan ditahan. Si cowok sedikit kaget, kok si monster bisa melempar batu? Dan tanpa pikir panjang, Krom langsung mendekati si cowok dan langsung mencakarnya. Dan wow, si cowok terjatuh. Krom langsung lari. Ia mau kabur aja. Ini kesempatan. Gas wadah kalau dilawan terus. Kabur, 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 kabur. Si cowok jengkel. Ya, iya jengkel banget. Bangke bener itu monster. Itu monster lemah, itu monster gol, berani-beraninya ia menyerangku. Kemudian si cewek pedang menggunakan skill cepatnya untuk menyusul si monster gol. Tapi si Chrome itu tiba-tiba berhenti dan berbalik arah. Si cewek kaget, ia pun langsung menyerang dengan pedangnya. Chrome menahan serangan itu dan menepis sampai-sampai pedangnya terlempar dan tertancap di dinding langit-langit goa. Dan sip dah, mantap, kau tidak bisa menyerang lagi. Akan tetapi, Kamela telah siap dengan sihir esnya. Waduh, kaswat. Dan es arau. Dan trot. Kaki Krom terkena serangan es arau, ia pun terjatuh. Si cewek pun bisa mengambil pedangnya lagi, dan si cowok merasa Kamela terlalu lama untuk merapal sihir esnya. Ia pun komplain ya sama Kamela. Si Kamela jadi jengkel, udah dibantu malah protes, bener-bener berisik dah. Kemudian Kamela melangkah maju, dan si monster itu yang sudah tidak berdaya ia malah bertampang memelas. Yah, itu si Krom. Ia merasa kesusahan karena kakinya terkoyak. Ini sakit sekali, bos. Yah, sakit ini. Ia tidak bisa berjalan walaupun tulangnya masih ada. Tapi ia susah bergerak. Yah, ini lumayan sakit ini, bang. Bener. Es Kamela ternyata kuat banget. Yah, ia harus menunggu kakinya beregenerasi tapi kalau seperti itu, ia nggak sempat dah soalnya si Kamela. Ia mulai merapal lagi, ia mau mengkill kakaknya. Waduh, yang dikiranya itu monster goal. Ya si Kamela itu langsung merapal sihirnya yang kedua, yaitu sihir es, Ice Lance. Waduh, tombak es. Sejak kapan Kamela menguasai sihir tingkat 2 dan lagi ini mengarah ke arahnya Krom. Waduh, gaswat, gaswat, gaswat. Bisa modar ini kalau kena si Krom. Waduh, malah adiknya sendiri mau mengkill kakaknya. Gaswat, gaswat, gaswat. Bener-bener dah harus ngapain ini. Saat ini Krom bener-bener panik. Sihir tombak es serem banget, cuk, cuk. Ia harus melakukan sesuatu ini. Kemudian Krom mengatakan sesuatu, yaitu Gamoilea. Waduh, suara apaan itu? Kamela kaget mendengar golnya mengucapkan suara yang aneh. Itu terdengar seperti namanya. Walau nggak jelas, tapi gol itu memang memanggil namanya. Ia pun membelokkan ice lens-nya dan menancap ke tanah. Waduh, tombaknya dibelokkan dan tidak mengenai Krom. Yah, si pria marah. Apa yang kau lakukan, Kamela? Kenapa sedekat itu kau nggak kena? Wanjir, hampir saja modar. Walaupun ngomongnya nggak jelas, tapi Kamela mendengarnya. Ternyata Kamela masih peduli dengan kakaknya. Dan Kamela terlihat shock berat. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dan Wokela siap. Skill regenerasinya berhasil menyembuhkan kaki Krom. Dan Wokela saatnya untuk bergerak. Yah, Krom pun langsung lari.
Tapi karena panik, Kamela kembali mengeluarkan sihir es. Dan Krom pun menakut-nakuti Kamela sehingga Kamela ketakutan dan ia terjatuh. Sihir esnya pun tidak bisa di-casting lagi dan ternyata ia di-prank. Wanjir, di-prank sama si Gol. Yah, si monster Gol itu malah kabur. Ia lari berdebah. Kamela merasa dirinya telah ditipu. Wanjir, si cowok tambah marah. Kenapa malah dibiarkan lolos, Kamela? Bagaimana kau bisa sebodoh itu? Wanjir. Ya, Kamela pun dimarah-marahi ya. Ia malah diam dimarah-marahi sama pria itu. Ia cuman kepikiran sesuatu, yaitu kakaknya, Krom. Ya, soalnya sebelum ia masuk ke dungeon, ia mendengar desas-desus kalau undead di dungeon berasal dari mayat manusia yang terkena paparan mana jahat yang ada di dalam dungeon. Apa benar kakaknya sudah modar di dungeon dan menjadi monster? Ini terlalu menakutkan bagi dirinya. Yah, kita kembali ajalah ke Krom. Ia benar-benar bersyukur ia bisa selamat. Yah, setelah diserang 3 petualang, ia benar-benar gaswat dah. Tadi hampir saja modar itu ya. Tapi berkat skill regenerasi, ia bisa selamat. Wah, benar-benar mantap dah skill regenerasi. Berkat itu, selamat bos. Tapi ia benar-benar tidak menyangka adiknya si Kamela jadi sekuat itu. Padahal dulu saat awal-awal menerima skill itu, ia masih canggung dan masih cengeng gitu ya, masih nangis-nangis gitu. Tapi sekarang ia sudah mengganas. Wadidaw, ya ganas banget dah. Kalau ia tidak berusaha untuk ngomong tadi ya, ngomong Guamela gitu, ia mungkin sudah modar. Dan oke lah, didengar dulu langkah kaki mereka. Dan waduh, mereka malah masuk lebih dalam ke dungeon. Waduh, 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 gaswat. Itu Kamela mikirin apa sih? Kenapa ia malah masuk lebih dalam? Si Krom jadi khawatir gitu ya. Soalnya di dalam dungeon ini semakin masuk ke dalam dungeon semakin kuat itu monster-monsternya. Berbahaya itu monster-monsternya. Dan di dalam sana ada mana beracun. Ya, mana beracun yang dapat meracuni tubuh manusia. Itu mana yang sangat berbahaya jika dihirup oleh manusia. Dan biasanya satu kelompok petualang merancang strategi dulu untuk masuk ke dalam dungeon. Tapi ini si Kamela kenapa masuk lebih dalam ya? Ia pasti tahu di dalam dungeon terlalu berbahaya untuk ditinggali lama-lama. Sebenarnya apa sih yang dicari sama Kamela itu? Dan oke dah, diikuti saja diam-diam dari belakang. Dan ternyata, wanjir, ada mayat petualang. Temen Kamela itu menemukan mayat petualang yang tergeletak. Kamela melihat mayat itu telah dilucuti. Ternyata barang-barangnya itu sudah tidak ada. Sepertinya sudah ada yang mengambil barang-barang si mayat petualang ini gitu ya. Wah, bener-bener gaswat ini. Kira-kira siapa ya yang mengkill petualang ini? Ucap si temen cewek. Kemudian Kamela berjalan kembali. Ia mengajak masuk lebih dalam lagi ke arah dalam dungeon. Si cowok panik. Ia tidak mau mengikuti Kamela lagi. Si temen cewek juga sama. Ini terlalu berbahaya untuk dilanjutkan. Tapi Kamela meyakinkan mereka berdua kalau berjalan lebih dalam, ya lebih dalam ke dalam dungeon, itu tidak seburuk yang mereka berdua bayangkan. Soalnya Kamela sudah sering bolak-balik ke arah dalam dungeon. Wanjir, temen cowoknya itu malah terdiam. Ia tidak berani protes lagi. Yang panik di sini malah si Krom. Yah, ia mengikuti dari belakang itu ya. Ia mengikuti adiknya. Ia malah panik sendiri. Soalnya ia sendiri juga belum pernah masuk ke area itu. Dan di situ ada monster yang kuat-kuat. Krom gak berani. Dan ya, gaswat bener ini mah. Ini sebenarnya si Kamila lagi nyari apa sih? Kenapa ia nekat banget? Dan ternyata
Bener dah, ada monster kuat yang muncul. Si temen cewek malah bersiap dengan kemunculan monster itu. Dan itu adalah ogre level 22. Wanjir, monster ogrenya besar banget ini. Waduh, gaswat. Krom bener-bener panik melihat adiknya dihadang oleh ogre. Waduh, 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 waduh. Gimana ini? Tapi si cewek malah menatap dengan pede. Ia malah bersiap untuk melawan ogre ini dengan percaya diri. Si ogre mulai meraung-raung dengan ganas banget dah. Itu raungannya ganas banget dah. Dua temen Kamela panik. Kamela juga ikut panik ini dah. Sedangkan Krom melihat dari balik dinding, ia merasa harus melakukan sesuatu. Tapi bisa gaswat dah kalau Krom datang ke situ. Bisa dikira monster yang mau menyerang. Ya, sementara dilihat dulu aja dah. Apa mereka bertiga sanggup melawan ogre tersebut. Temen cowok Kamela, ia ketakutan. Ia menyuruh Kamela untuk kabur saja karena level mereka terlalu rendah untuk melawan ogre ini. Tapi Kamela nggak mau. Ia yakin bisa melawan ogre itu. Wah, bener-bener ini si Kamela. Ia malah keras kepala. Waduh dah. Monster ogre ini level 22, cuk, cuk. Ini terlalu jauh. Gue masih level 14. Jaraknya terlalu jauh, Kamela. Tapi ya sudahlah. Oke lah, kita langsung keluarkan skill aja. Oke, sourcing flame. Dan boom. Wanjir, belum juga nyerang, malah diserang duluan. Itu ogrenya mengganas, bro. Bangke bener dah. Jangkauannya terlalu luas ini si ogre. Tangannya panjang, badannya gede. Waduh dah, serangannya terlalu luas ternyata. Kemudian si cewek bergerak ke belakang. Ia mau menyerang ogre dari belakang. Akan tetapi si ogre menyadarinya dan boom. Si cewek dijotos si ogre, wanjir, gaswat, gaswat. Lina, cepat pergi dari situ. Ucap si cowok. Tenang aja, dia cuman menyerempetku. Ucap si cewek yang namanya Lina. Kemudian Kamela mengeluarkan Ice Arrow. Dan tuh. Wanjir, Ice Arrow-nya ditahan sama si ogre. Dan biar malah dipecah. Kamela kaget, Ice Arrow-nya tidak mempan sama sekali. Waduh, gimana ini dah? Krom yang melihat itu jadi ikut panik. Itu ogrenya terlalu kuat, bro. Waduh, ini buruk sekali ini. Mereka bertiga bakal modar ini dah. Sedangkan Kamela, ia masih tenang-tenang saja. Ia malah mengcasting tombak es. Kemudian Kamela meminta dua temannya untuk mengalihkan perhatian si ogre karena ia mau mengcasting tombak es. Tapi si cowok, ya, ogah banget dah. Ia merasa dirinya diperalat. Ia tidak mau karena ini terlalu berbahaya. Sebaiknya kabur aja dari ogre itu. Tapi Kamelanya marah. Ia memarahi si cowok itu. Kamela memaksa untuk memancing perhatian si ogre. Ia pasti bisa mengkill ogre itu dengan tombak es. Ini kesempatan terakhir. Jadi pancing monster itu. Ya, pancing monster itu dengan kekuatanmu. Sampai castingku selesai. Ucap Kamela. Wanjir, si cowok jadi kesal. Dan oke. Dan iya, dimulai. Tapi sebelum dimulai ia berbisik-bisik kepada si Lina. Ia merencanakan sesuatu sama Lina. Lina sedikit kaget mendengar rencana itu. Dan si Krom sedikit panik. Harusnya Kamela mendengar ucapan teman-temannya. Tapi kenapa ia malah keras kepala. Kemudian si Ogre kembali menyerang. Mereka bertiga menghindar. Kemudian Lina dengan skill cepatnya, ia mulai mengalihkan perhatian si ogre. Kamela pun langsung mengaktifkan tombak es. Dan ia mulai mengcasting tombak es. Setelah melihat casting sihir si Kamela, si cowok langsung senyum sinis. Ia langsung memanggil Lina. Dan oke, like body. Wanjir, mereka berdua malah kabur. Ya, mereka kabur meninggalkan Kamela yang sedang mengcasting.
Wanjir dah, Kamela panik. Ia tidak bisa bergerak karena sedang mengcasting sihir. Kita pergi, Kamela. Kita serahkan ogre itu kepadamu. Waduh, Krom bener-bener gedik ini sama dua temannya si Kamela. Ya, dua teman Kamela malah meninggalkan Kamela sendirian. Dasar teman-teman tolol. Bener-bener bangke itu dua orang. Ya, karena si Kamela masih mengcasting, ia tidak bisa bergerak karena ia harus mengeluarkan ice lens-nya. Ya, ia terjebak karena ia sedang mengcasting. Dan si Ogre, ia mau menyerang Kamela dengan gadanya. Dan aktifkan tombak es, aktifkan. Waduh, si Ogre melihat sihir itu, ia jadi panik. Wanjir bahaya. Dan tombak es diluncurkan, tapi cuman mengenai tangan si Ogre. Ya, tangan si Ogre pun potol. Wanjir, ternyata si Ogre berusaha untuk menghindar dan cuman kena tangannya. Dan ya, si Ogre pun kesakitan. Ia jadi marah banget dan boom. Si Ogre memukul Kamela dengan gadanya. Tepat sekali itu mengenai tubuh Kamela. Kamela terpental, si Ogre meraung-raung. Sepertinya ia masih kesakitan. Kemudian Krom langsung berlari. Ia berlari menyelamatkan Kamela. Ini semua salahmu, Kamela. Jangan salahkan kami. Kau sendiri yang memaksakan diri mencari kakakmu yang sudah hilang dalam dungeon. Kau jangan korbankan kami, Kamela. Kami juga ingin hidup, teriak si cowok. Wanjir, Krom mendengar itu jadi kaget. Ternyata Kamela sedang mencari kakaknya. Waduh, ternyata Kamela mencari dirinya. Ternyata ia masih memperdulikan kakaknya. Dan itu bahaya itu. Ada gada yang muncul, wanjir, wanjir. Sedangkan Kamela sudah terkapar. Ia tidak kuat lagi. Ia tidak bisa bergerak. Ia malah pingsan. Dan cerut. Krom berhasil menjotos si Ogre. Ya, si Ogrenya sedikit kaget. Ternyata ada serangan datang. Wanjir, ternyata besar juga ya si Ogre ini. Ucap Krom. Ya, mumpung Kamela pingsan. Ini saatnya bagiku sebagai seorang kakak akan melindungi adiknya. Dan wokelah gambar semangat. Sayangnya bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton saya Wibu. Oke ya, kalau Anda suka dengan video ini, langsunglah di like, komen, dan juga di subscribe kawan-kawan semuanya. Dan terima kasih ya sudah like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Salam cuy.